Riwayat singkat perjuangan tentara ekspedisi dari Jawa ke Kalimantan. Selembar catatan dari Letnan Infanteri Rudolf Anwar Beck 1954. Di dalam buku Kalimantan Memanggil karya Jilik Riwut 1958. Sewaktu Bung Karno dan Bung Hatta membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, maka dengan serentak rakyat kota Surabaya, arek-arek Surabaya, mengadakan tindakan-tindakan terhadap tentara Jepang guna pengembalian hak milik Indonesia dari tentara Jepang ke tangan bangsa Indonesia. Di dalam hal itu tidak ketinggalan juga putra-putra dari Kalimantan yang menggabungkan dirinya dengan pemuda Republik Indonesia. Kalimantan di bawah pimpinan Abdul Murad sebagai pucuk pimpinan dan Husin Hamzah sebagai Komandan Pertahanan PRI, Pejuang Republik Indonesia. Kalimantan dan bermarkas di sebelah BKR, Barisan Keamanan Rakyat. Surabaya di muka kantor Gubernur Jawa Timur, bekas kantor Kempetai. Saudara-saudara, di dalam pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol. Di dalam pertempuran kota Surabaya, Husin Hamzah pernah kena tembakan brand dari tentara sekutu di Jalan Simpang Surabaya, sehingga beliau terpaksa dirawat di Rumah Sakit Umum Surabaya. Tetapi anehnya badan Husin Hamzah satu pun tidak ada yang cacat, hanya pakaiannya saja yang koyak-koyak kena pelor. Di antara anak buahnya tersangkut pula Herman, yang kini kuburannya berada di kota Pangkalan Bun, yang gugur di dalam pertempuran dengan tentara Belanda. Sesudah itu PRI Kalimantan dirubah namanya menjadi Pesindo 90. Pada bulan Oktober 1945, atas perintah dari Gubernur Kalimantan yang disetujui oleh Menteri Pertahanan Amir Syarifuddin, Pesindo 90 di bawah pimpinan Husin Hamzah diberangkatkan ke Kalimantan dengan dirubah namanya sesudah berada di Kalimantan menjadi BKR, Barisan Keamanan Rakyat, dan Husin Hamzah ditetapkan menjadi Letnan Kolonel BKR, Barisan Keamanan Rakyat. Sebelum rombongan ekspedisi tentara berangkat ke Kalimantan, maka terlebih dahulu para anggota tentara tersebut meminta doa pengestu dari Presiden Republik Indonesia di Istana Negara. 96 orang anggota tentara ekspedisi itu yang terdiri dari suku Banjar, Jawa, Sumatera, Sunda Kecil, dan lain-lainnya dari kepulauan di Indonesia di bawah pimpinan Husin Hamzah menghadap pembesar-pembesar Republik Indonesia, antara lain Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri. Pada jam 19.00 bulan Januari 1946, rombongan ekspedisi tentara ini berangkat meninggalkan kota Pekalongan menuju ke daerah Kalimantan dengan menumpang perahu layar. 15 hari 15 malam, kami terkutang-katung di tengah-tengah lautan luas, sehingga air minum kehabisan. Maka terpaksa air laut dipergunakan untuk memasak nasi, dan ikan pun sudah habis. Dan waktu makan gula dan garamlah yang akan mengganti ikannya. Dan perlu pula dicatatkan di sini bahwa sebuah perahu yang ditumpangi itu mendapatkan kecelakaan karena tersambar petir. Perahu tenggelam, tetapi untung para anggota serta anak buah perahu beserta alat-alat senjata dapat ditolong oleh perahu yang lain. Hanya salah seorang anggota saja yang mendapat sedikit kecelakaan, ialah Abdul Jalal, yang karena ledakan mesiu sehingga telinganya tuli. Perahu pimpinan rombongan mendarat di Muara Kuala Jelai, dan yang lainnya pula mendarat di Air Hitam, Pasir Putih, dan Teluk Bogam. Setelah pimpinan rombongan yang terdiri dari Letnan Kolonel Husin Hamzah, pucuk pimpinan, Mayor Infanteri Firmansyah, Kepala Staf, Kapten Anang Peters, Komandan Pertempuran, Letnan II Infanteri Rudolf Anwar Beck, Kepala Penerangan, Letnan II Anang Hasim,
Staf 1, Peltu Infanteri Darmansyah SA, Kepala Tata Usaha, Kapten Moj, Arif, Kepala Keuangan, Letnan 2 Raginal, Komandan Divisi di Sukamara, Letnan 2 Gusti Anwar, Bagian Pemerintah Daerah, Letnan 1 Infanteri Burhan Daniel, Opsir Penghubung, Sersan Anwar Gurka, Ajudan, Hashim Ambun, Kepala Perlengkapan. Berada di Kuala Jelai, maka terlebih dahulu diperintahkan agar perahu-perahu yang tersebar di sana-sini itu berkumpul di Kuala Jelai. Dan di samping itu diperintahkan kepada saudara Anang Peters dan Raginal supaya berangkat ke Sukamara untuk merebut kota tersebut dari tangan Belanda. Kota dan daerah yang berada di bawah kekuasaan tentara ekspedisi adalah Sukamara, Kota Waringin, Kuala Jelai, Sungai Rangas, Teluk Bogam, Sungai Tabuk, dijadikan markas BKR, Air Putih, dan Pangkalan Bun. Tetapi sayang kota-kota dan daerah itu hanya sebentar saja dapat kami kuasai atau pertahankan, oleh karena bala bantuan tidak ada. Sedangkan mesiu sudah habis, maka terpaksa pula kota-kota dan daerah tersebut kami tinggalkan karena mendapat serangan dari tentara Belanda yang sangat hebatnya dari laut, darat, dan udara. Yang perlu juga kami catatkan di sini adalah keberangkatan tentara ekspedisi ke Kalimantan bersama-sama rombongan Cilik Riwut dan rombongan Kapten Mulyono dari PMC, dan tempat-tempat pertempuran yang perlu kami catat di sini ialah di Pangkalan Bun, Teluk Bogam, dan Sungai Rangas. Pangkalan Bun. Setelah 1 hari 1 malam, rombongan tentara berjalan kaki masuk hutan keluar hutan dari Sungai Rangas menuju ke Pangkalan Bun. Di bawah pimpinan Mukhtar Junaid, maka tepat jam 19.30 rombongan tentara pun sampai di kota Pangkalan Bun dengan disambut tembakan yang bertubi-tubi dari tentara Belanda. Akan tetapi karena Belanda sedikit, maka kota Pangkalan Bun dapat diduduki. Dan di waktu itulah pula saudara Herman meninggal. Tujuan kami menduduki kota Pangkalan Bun ialah terutama untuk melepaskan para tawanan. Akan tetapi setelah kota Pangkalan Bun kami duduki, kiranya para tawanan tersebut telah dibawa ke Banjarmasin karena Belanda telah mengetahui sebelumnya. Teluk Bogam. Setelah pertempuran berjalan dengan sengitnya, maka diambil siasat supaya mengundurkan diri ke Teluk Bogam dengan meninggalkan mayat seorang anggota di Kampung Jawa, ialah saudara Herman. Setelah 1 hari kami berada di daerah Teluk Bogam, maka pada waktu pagi sekira jam 6, muncullah sebuah kapal Belanda Rinjani menuju Teluk Bogam. Dengan tenangnya Husin Hamzah memberikan instruksi kepada anggota tentara agar bersembunyi di balik pohon kelapa, dan sang saka merah putih tetap dikibarkan menjulang tinggi di angkasa, seakan-akan menjadi saksi pula bagi perjuangan tentara ekspedisi ke Kalimantan. Dan diberi pula instruksi agar supaya jangan menembak sebelum ada perintah. Untung besar pada waktu itu air laut sedang surut, sehingga kapal Rinjani tidak dapat mencapai tepi pantai. Maka dengan menumpang sebuah motorboat yang diisi penuh kurang lebih 40 orang tentara Belanda menuju ke tepi pantai. Kira-kira jarak kurang lebih 10 meter dari tepi pantai, motorboat tersebut pun tertahan atau kandas. Maka komandan tentara Belanda pun berteriak yang menyatakan, "Merah Putih, menyerah apa tidak?" Dan serentak dengan teriakannya itu, Husin Hamzah pun lalu menembak dengan Tom gun yang diiringi oleh tembakan para anggota tentara ekspedisi yang bersembunyi di balik pohon kelapa. Tembakan tentara semua tertuju ke arah motorboat tentara Belanda, sehingga mereka tidak kesempatan lagi dapat membalas tembakan-tembakan itu. Dan mereka yang masih hidup berenang ke sebelah motorboat untuk mencari perlindungan. Akan tetapi, oleh salah seorang anggota tentara ekspedisi bernama Robert dapat menembak dengan tepat sekali ke tangki bensin, sehingga motorboat itu pun lalu terbakar. Dengan terbakarnya itu, maka mesiu dan granat tangan yang ada di motorboat itu pun meledaklah semuanya. Asap tebal mengepul di udara. Setelah tentara Belanda yang berada di kapal Rinjani melihat akan nasib teman-temannya, maka mereka lalu melepaskan tembakan dengan senjata berat. Akan tetapi satupun peluru tidak ada yang kena sasarannya.
Setelah dilihatnya bahwa teman-temannya tidak ada satupun lagi yang hidup atau kembali, maka kapal Rinjani pun kembali dengan meninggalkan kekalahan yang amat besar. Sungai Rangas. Sesudah habis pertempuran dengan tentara Belanda dan mendapat kemenangan yang gilang gemilang, maka pada jam 19 malam, Husin Hamzah mengadakan perundingan dengan semua pemimpin-pemimpin bagian. Setelah selesai perundingan, seluruh anggota tentara ekspedisi pun lalu meninggalkan Teluk Bogam menuju ke Sungai Rangas. Dengan berjalan kaki, tentara ekspedisi ini melewati rawa-rawa pada malam gelap gulita. Sekira jam 3.30 malam, sampailah kami dengan selamat. Tepat jam 6 pagi, maka terdengarlah dentuman senjata yang datangnya dari sebelah rumah yang didiami tentara ekspedisi dan dari laut oleh sebuah motor bot Belanda. Dengan serentak, tentara ekspedisi pun lalu bercerai-berai sambil berlindung di balik pohon kelapa. Tembak-menembak terjadi dengan dahsyatnya, dan Husin Hamzah pun lalu menyerbu ke garis depan sambil menembak dengan brandnya ke arah serdadu Belanda. Bala bantuan Belanda terus-menerus didatangkan dari Pangkalan Bun. Di sana-sini terdengar teriakan dari serdadu Belanda yang ditembus tentara ekspedisi sambil mengatakan, "Help, help, help, oh mama!" Tentara ekspedisi dengan semangat yang bernyala-nyala dan diikuti pula oleh tekad yang satu, ialah merdeka atau mati. Menyerbu dan menerjang musuh. Maka sekira jam 16.30 terdengarlah teriakan dari salah satu seorang anggota tentara ekspedisi yang menyatakan bahwa pucuk pimpinan kena tembakan di dada. Sebelum beliau meninggal, sempat memberi pesan kepada beberapa orang anggota tentara ekspedisi yang ada dekat di situ. Antara lain, sampaikanlah pesanku kepada teman-temanmu yang lain agar meneruskan perjuangan ini hingga sampai tetes darah yang penghabisan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Setelah beliau berkata-kata itu, beliau lalu menghembuskan nafas yang penghabisan, pergi menghadap Tuhan Yang Maha Esa dengan tenangnya menuju ke alam baka. Pertempuran berjalan terus. Pada jam 19.30 malam, Saudara Firmansyah beserta Saudara Zaidi, salah seorang putra Sarawak yang turut pula di dalam pertempuran itu, lalu mengambil siasat mundur oleh karena amunisi kami hampir habis. Dengan menumpang 17 buah perahu kepunyaan serdadu Belanda yang berada di kali, menuju ke laut untuk mendapat perlindungan dari lampu senter kapal Belanda. Jenazah Husin Hamzah terpaksa kami kuburkan dengan secepatnya di tempatnya meninggal itu juga. Kami berangkat dengan meninggalkan seorang pemimpin yang besar jasanya dan berpengaruh terhadap anak buahnya. Pada jam 6 pagi, sampailah kami di Sungai Tabuk, dan pada keesokan harinya, kami lalu mengadakan peringatan atas meninggalnya Husin Hamzah di bawah naungan Lambayan Sang Saka Dwi Warna. Maka Saudara Rudolf Anwar Beck dan Firmansyah lalu menguraikan dan memperingatkan akan jasa-jasa dan perjuangan Husin Hamzah. Dengan bercucuran air mata beliau berkata, "Kini kita telah kehilangan seorang pemimpin yang besar jasanya terhadap nusa dan bangsa Indonesia. Dia berkorban untuk keselamatan dan kebahagiaan bangsa dan tanah air Indonesia. Maka oleh karena itu tugas kita sekarang ini menuntut balas atas kematian pemimpin kita dan menepati janji kita kepada pemerintah Republik Indonesia. Kematian seorang pemimpin kita untuk masa sekarang ini dan untuk masa yang akan datang, kita harus berjuang hingga tetes darah yang penghabisan. Untuk kemuliaan bangsa dan tanah air, harapan kami dan harapan para anggota ekspedisi kepada rakyat seluruhnya agar membantu perjuangan yang kami hadapi pada saat ini guna menegakkan nama Indonesia dan kemuliaan tanah air. Di bawah naungan Lambayan Sang Merah Putih ini, marilah kita bersumpah dan berjanji demi kehormatan kita dan demi kehormatan bangsa Indonesia, kita akan pertahankan tanah air kita dari para penjajah. Bendera merah putih ini pula lah yang pertama kali dikibarkan di pesisir Pulau Kalimantan dengan tetesan darah dari putra-putri bangsa Indonesia."
dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia. Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke.